Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Para sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membicarakan sebuah penyakit yang lagi pandemi di dunia, yaitu COVID-19. Kita akan membahas bersama pakar ilmu kesehatan anak, Dr. Rini Safitri Daulay, MCAT, PED, spesialis anak konsultan. Sudah hadir bersama kita pakar ilmu kesehatan anak, Dr. Rini Safitri Daulay. Assalamualaikum, Dr. Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabar, Prof? Kabar baik, alhamdulillah sehat-sehat ya. Terima kasih, Prof, sudah diundang untuk ikut serta, Prof. Oh iya, untuk berbagi kepada para penonton kita ya, untuk masyarakat kita ya. Pada episode ini kita akan membicarakan mengenai yang lagi-lagi mewabah ini, yang jadi pandemi yaitu COVID. Tentu kita akan membicarakan mengenai pada anak. Apakah ada beda dengan dewasa dengan anak ini, Dr. Rini? Mohon berikan penjelasan untuk para penonton kita ini. Silakan, Dr. Rini. Terima kasih, Prof. Jadi sebenarnya COVID-19 pada anak ini hampir sama dengan pada dewasa, Prof. Tetapi biasanya COVID-19 pada anak ini sebagian besar dia itu gejalanya ringan atau bahkan ada yang tanpa gejala atau yang sering kita sebut dengan asimptomatik. Sedangkan pada dewasa biasanya gejalanya lebih sering menjadi berat. Nah, kemudian bagaimana dari gejala klinisnya? Gejala klinisnya juga hampir sama pada anak dengan dewasa. Biasanya pada anak-anak dengan COVID-19 yang mempunyai gejala yang paling sering adalah demam, kemudian batuk, dan kemudian pilek. Pada sebagian kecil anak yang menjadi berat, baru nanti dia akan bisa menjadi pneumonia atau infeksi pada paru-parunya. Tetapi itu biasanya lebih jarang dibandingkan dengan dewasa. Kemudian untuk menegakkan diagnosisnya juga, untuk menentukan apakah anak tersebut itu menderita COVID-19 atau tidak, itu untuk pastinya atau gold standarnya sama dengan dewasa, kita harus melakukan swab ataupun hapusan baik dari hidung maupun dari mulut. Kemudian kalau hasil swabnya positif, baru itu kita berarti terkonfirmasi anak tersebut COVID-19. Nah, bedanya lagi antara anak dengan dewasa, biasanya COVID-19 pada dewasa itu khas dari gambaran pemeriksaan laboratorium dan CT scan-nya. Sedangkan pada anak itu tidak khas. Jadi biasanya pada anak jumlah darah putihnya bisa normal, jumlah limfositnya bisa normal, dan pada CT scan-nya bisa juga dijumpai normal, sekitar 50% anak. Tetapi sekitar 50% lagi dapat dijumpai gambaran GGO atau ground glass opacity yang khas dijumpai pada penderita COVID-19. Nah, kemudian yang penting lagi pada anak itu biasanya adalah adanya family cluster atau klaster pada keluarga. Jadi kan anak-anak biasanya nggak kemana-mana ya, Prof ya, biasanya di rumah aja anak-anak, apalagi kan sekarang lagi pandemi, jadi anak-anak tidak sekolah, sekolahnya itu secara daring. Nah, seandainya ada seorang anggota keluarga yang menderita COVID-19, maka semua di rumah itu harus diswab, termasuk anak. Biasanya ketahuannya anak tersebut menderita COVID-19 ketika dilakukan swab, ketika dijumpai adanya family cluster atau cluster keluarga. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, lalu apa banyak kasusnya ini COVID-nya pada anak-anak? Terima kasih, Prof. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ternyata sayangnya di Indonesia itu kasus pada anak cukup tinggi, Prof. Jadi kalau misalnya di Italia katanya hanya 1%, kemudian di negara lain 3%, tetapi dikatakan di Indonesia itu dari data-data yang dikumpulkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, sekitar 8-9% anak Indonesia itu menderita COVID-19, Prof. Dan sebagian besar memang karena adanya klaster keluarga. Oh iya, cukup banyak juga ya. Lalu berarti anak-anak ini kalau orang dewasa kan ada istilah lama OTG namanya ya. Dia tidak ada gejala, tetapi dia membawa virus itu. Bagaimana pada anak-anak?
Pada anak juga sering dijumpai yang asimptomatik atau tidak ada gejala, Prof. Nah, yang khas lagi pada anak, Prof, meskipun biasanya gejalanya pada anak itu ringan atau tidak ada gejala, tetapi ternyata anak ini viral load-nya cukup tinggi, Prof. Sehingga dikatakan pada anak-anak di bawah 5 tahun, karena viral load-nya cukup tinggi, bisa menjadi source of infection atau sumber penularan, Prof. Jadi kita harus hati-hati juga, Prof, tidak boleh sepele. Kadang-kadang kan orang tua, anak saya kayaknya nggak ada gejala kok, Dok, meskipun misalnya ada anggota keluarga yang menderita COVID-19. Kadang-kadang orang tua karena melihat anaknya tidak ada gejala, tidak mau anaknya di-swab, seperti itu, Prof. Padahal ternyata anak bisa juga sebagai sumber penularan. Jadi harus lebih hati-hati, Prof. Ya, sering viral load-nya lebih tinggi gitu ya. Berarti dia lebih, bisa kita bilang lebih menular dibandingkan orang dewasa nih, dokter ini. Iya, Prof. Kalau pada anak kurang dari 5 tahun, ada satu penelitian yang menyatakan bahwa viral load-nya lebih tinggi. Jadi kemungkinan menularkannya lebih besar, Prof. Wah, ini perlu jadi perhatian ya di keluarga. Nah, kadang-kadang anak-anak ini kan memang susah dilarang ya. Pergi main ke tempat nenek atau ke tetangga ya. Jadi ini hati-hati juga nih para penonton sekalian ya untuk anak-anak kita ya. Nah, bagaimana dengan komorbid pada dewasa kan ada ya. Pada anak-anak apa ada juga dokter ini? Ada juga, Prof, tetapi mungkin berbeda. Jadi komorbid pada anak yang paling sering itu kalau misalnya anak menderita infeksi paru yang kronik. Misalnya apakah ada asma atau ada TB. Kemudian resiko tinggi juga kalau misalnya pada anak-anak dengan keganasan. Jadi pada pasien-pasien dengan leukemi, dengan keganasan yang lain, itu kemungkinan untuk menderita COVID-19 lebih tinggi, Prof. Kemudian juga pada anak-anak dengan gangguan neurologis. Jadi misalnya anak-anak dengan cerebral palsy itu juga didapatkan bahwa kemungkinan untuk menderita COVID-19 lebih tinggi, Prof. Oh iya, baik. Lalu apakah sudah ada penelitian anak-anak yang tanpa gejala itu berapa persen sih di Indonesia atau kalau tidak di dunia lah gitu ya? Sekitar 20-30% ada yang menyatakan asimptomatik, Prof. Tetapi penelitian lain ada yang menyatakan sekitar 10-20%, Prof. Ya, cukup tinggi juga ya. Ya, lalu dalam hal penanggulangan ya, bagaimana perbedaannya dengan pasien kita dewasa? Sebenarnya tata laksananya hampir sama, Prof. Jadi karena COVID-19 ini merupakan penyakit baru ya, Prof, ya, di mana sebenarnya terapinya itu juga belum tahu yang fix, yang mana yang benar-benar berefek baik terhadap COVID-19. Jadi biasanya pada anak kami tidak seagresif pada dewasa, karena biasanya pada anak itu ringan atau tanpa gejala. Kita akan memberikan suportif, Prof. Jadi diberikan vitamin C, kemudian diberikan zinc jika pasiennya tanpa gejala atau gejala yang ringan. Nah, kalau misalnya pasiennya sudah sampai terjadi pneumonia atau infeksi paru, baru kita memberikan pemberian antibiotik. Kemudian bagaimana dengan antivirus? Antivirus hanya kami berikan jika kami curiga anak tersebut ada koinfeksi virus yang lain, seperti itu, Prof. Jika tidak curiga adanya koinfeksi virus yang lain, maka kami tidak memberikan antivirus. Iya. Lalu komplikasi ke parunya mana yang banyak ya, anak atau dewasa itu, dokter ini? Dewasa sebenarnya, Prof, yang lebih banyak. Kalau anak jarang, kecuali anak dengan komorbid, Prof. Kalau anak dengan komorbid itu biasanya infeksi parunya bisa lebih berat. Iya. Baik, dokter ini cukup banyak ya informasi mengenai COVID-19 ini. Semoga ini bermanfaat bagi penonton kita semua, bahwa anak juga bisa merupakan salah satu sumber penularan di keluarga ya. Jadi hati-hati ya, kita jaga anak-anak kita karena viral load-nya pada anak-anak ini apalagi di bawah 5 tahun cukup tinggi ya. Semoga kita tetap terjaga kesehatan kita. Terima kasih dokter ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.